Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat, Bapak Ibu semua di NU Kota Tasikmalaya. Saya orang Tasik, orang Taman Sari, orang Sumelap. Jadi bukan hal yang asing lah untuk berbicara mengenai NU, dan kebetulan waktu saya kuliah S1 tahun 2005 saya S1 di sejarah UGM memang menulis mengenai Islam di Tasikmalaya. Cuma saya tidak akan bicara mengenai itu. Jadi tadi Kang Ib sudah menjelaskan secara panjang lebar. Nah, satu hal tadi dikatakan Kang Ib bahwa NU Tasikmalaya itu muncul berkembang dari kalangan kelas menengah. Orang yang secara materi itu berada. Bayangkan tahun 36, 33, 36 orang sudah bayar. Sekarang pun tidak kan? Sekarang kan siapa yang bayar iuran NU? Saya sendiri sekarang pengurus pusat ISNU ya, tidak ada iuran. Kemudian di tingkat bawah gitu. Pada masa itu tahun 30-an bahkan masyarakat anggota biasa gitu ya, anggota yang tadi yang setuju gitu, bukannya setia gitu ya, itu membayar, dan 200 orang hanya cabang Tasikmalaya. Bayangkan kalau semua cabang saat itu membayar seperti itu ya, ada berapa golden ya yang terkumpul. Nah, ini suatu yang harus kita refleksikan sekarang ya. Dulu itu kan tadi dikatakan oleh Pak Ib bahwa NU itu justru bersifat non-kooperatif, bersifat kritis pada pemerintah. Makanya dalam banyak hal mereka ada sedikit ketegangan dengan Idhar, karena dalam hal itu ya. Nah sekarang kan sebaliknya ya. Nah ini entah karena memang kebutuhannya berbeda gitu ya, atau kepentingannya telah berubah, bisa kita diskusikan. Tapi kenyataannya adalah justru di masa-masa itu NU berkembang pesat. Mungkin untuk level cabang itu hanya Tasikmalaya yang punya media. Saya kebetulan tahun 2003 itu datang ke almarhum Pak Syihab di Kaiteng. Dia menyerahkan lengkap itu, bundel Al-Mawaid. Saya kopi dan luar biasa. Pada masa itu para ulama, para kiai ajengan di tingkat lokal gitu sudah mampu menerbitkan media. Sementara ayeuna gitu ya. Nah, saya kemarin dengan Jani teman-teman kan sempat bikin namanya Nahdo. Bertahan cuma 4 kali penerbitan. Jadi kalah sama para pengurus, para anggota tahun 30-an. Padahal dulu zaman kolonial, zaman penjajahan. Nah, ini juga harus kita refleksikan. Jadi ada sesuatu yang berubah. Nah, memang salah satu, saya ingin kembali ke sejarah dulu ya, supaya kita bisa berkaca pada sejarah gitu. Memang salah satu kehebatan NU Tasikmalaya pas saat itu adalah saya kira dua. Pertama, mereka punya basis atau fondasi ekonomi yang kuat. Jadi berbagai laporan tahun 30-an, tahun 40-an, bahkan sampai tahun 70-an ya, itu menunjukkan bahwa Tasik ini kota yang secara ekonomi cukup kuat pribuminya. Kota dagang lah. Kota dagang, jadi orang Tasik kan terkenal punya talenta, punya bakat bisnis dagang kuatnya dibanding Garut, dibanding Ciamis, dibanding Banjar kan jauh. Punya semangat wirausahawan yang kuat. Jadi saya menulis skripsi waktu itu mengenai para pengusaha batik, pengusaha kerajinan payung gelis macam-macam kan sangat berkembang saat itu. Sampai sekarang pun saya kira orang-orang Tasik itu jauh lebih punya kemampuan itu daripada misalkan di sekitarnya. Nah, inilah yang membuat gerakan Islam itu maju. Tidak hanya NU tapi juga kelompok-kelompok lain. Jadi kita tidak bisa membayangkan sebuah gerakan keagamaan itu maju tanpa ada penopang ekonomi di belakangnya. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu semua pernah kuliah gitu ya, itu ada orang pemikir dari Eropa namanya Max Weber itu. Dia mengatakan bahwa yang menjadikan kapitalisme ini atau protestantisme itu
muncul agama Kristen ya, karena ada para pengusaha yang demikian rajin, hemat, tapi mau menyumbangkan hartanya buat agama. Nah, ini teori umum ya, di mana-mana begitu. Gerakan keagamaan itu hanya bisa berkembang jika ada penopang material. Dan itu masyarakat sipil, bukan proposal ya, bukan bantuan sosial, bukan, tapi para anggota, para agnia komunitas gitu ya, itu memang bahu membahu, iuran udunan untuk membangun organisasi. Jadi tidak hanya Islam ya, bahkan kalau kita lihat, saya pernah riset lama mengenai Ahmadiyah ya, itu mengapa mereka begitu kuat ya, meskipun dipukul di mana-mana ya, tapi karena mereka itu punya tradisi candah itu, iuran bulanan itu wajib satu per 10 dari income mereka setiap tahun. Belum yang sifatnya iuran ini ya, iuran sukarela. Jadi Ahmadiyah masjidna ayeuna diserang, besok terus jadi deui gitu. Nah ini salah satu. Jadi teorinya adalah organisasi keagamaan itu akan maju jika dia punya tulang punggung, fondasi para wirausahawan, para pedagang, para pengusaha yang mau mencurahkan hartanya untuk organisasi agama. Di Amerika Serikat sekarang kan, kalau Bapak Ibu semua mendengar istilah fundamentalisme, itu kan dari tradisi Amerika Serikat, Protestan ya. Jadi akhirnya kan udah dianggap fundamentalis gitu ya. Itu diambil dari pengalaman masyarakat Amerika Serikat Kristen fundamentalistik gitu. Yang mereka itu adalah para pengusaha kulit putih, pengusaha kulit putih yang menguasai banyak sumber daya alam kan. Dan mereka sangat rajin ke gereja dan sangat sangat tekstual. Jadi kan mereka kan biasanya memang orang-orang yang sudah mencapai level ekonomi tertentu kan memang pingin mengkontribusikan hartanya untuk sosial, untuk agama gitu. Itu lazim di mana-mana. Nah, sekarang mari kita pikirkan apakah NU hari ini gitu ya, apalagi di tingkat di orang di Tasikmalaya, apakah seperti itu atau gimana? Karena kalau dia bergantung pada dana atau bantuan dari luar ya repot, ya mungkin besar gitu, tapi akan menimbulkan ketergantungan yang itu bisa merusak juga kan tatanan negara. Itu pertama. Yang kedua, secara intelektual. Tadi dikatakan oleh Pak Iip ya, bahwa Mama Kudang itu kan santri yang keluar gitu, santri yang pergi keluar, santri yang melanglang buana, kelana. Nah ini yang kedua adalah pokoknya bahwa organisasi keagamaan itu akan maju jika dia ditopang oleh sekelompok orang berilmu yang mau keluar ya, dari kampung halamannya. Nah ini penting. Waktu saya sempat dekat dulu waktu Gus Rodin jadi masih staf sus Pak Jokowi periode pertama dulu ya, masih di istana dulu. Saya sempat bilang pada beliau bahwa ini rasanya kok NU itu selalu berpusat pada, kalau nggak Jawa Timur, Jawa Tengah, Pantura, gitu kan. Seluruh narasi NU itu pasti Jawa Timur atau Jawa Tengah, Pantura. Hampir tidak ada narasi cerita wacana gitu ya, yang berasal dari Jawa Barat, kemudian Priangan, jarang. Dari mulai tadi wacana bahkan hingga person ya, hingga ke figur-figur tertentu pun sangat jarang. Nah ini kan pertanyaan, ada apa? Rupanya memang kalau kita renungkan ya, secara historis memang ada fenomena orang itu memang, ini di mana-mana juga ya, orang itu akan semakin berkembang keilmuannya jika dia mau keluar dari kampung halamannya untuk belajar, untuk cari ilmu gitu. Sebab di situ ada perjumpaan, ada diskusi, ada interaksi gitu. Jadi terus terang waktu saya pertama kali Unsil dulu menjadi negeri rame-rame awal, wah saya berpikir, wah ini kumaha orang Tasik
Dulu kan orang kalau mau sekolah negeri itu harus keluar kok Tasik gitu ya. Nah sekarang kalau ada negeri pasti orang Tasik akan tetap di Tasik gitu ya. Ini ada dampaknya juga gitu. Jadi kemungkinan orang untuk keluar itu semakin terbatas, semakin kecil. Semakin kuper gitu di bahasa kasar gitu. Nah dulu itu ulama-ulama besar itu mereka itu besar karena mereka keluar. Dulu kan sampai ke Mekah ya, sampai ke Madinah, sampai kemudian ke Mesir macam-macam. Lalu kemudian belakangan ya tadi ke Madura, ke Jawa. Dari situlah muncul intelektualitas. Nah, sampai awal abad ke-20 saya melihat ada tradisi itu ya. Jadi santri-santri di Tasik gitu ya, yang sudah mencapai makom tertentu lah secara ilmuwan itu disuruh untuk pergi keluar untuk mencari ilmu ke guru di tempat lain di luar Tasik. Bahkan benar-benar tidak hanya terbarukan dan bahkan mengkaji sebuah kitab secara serius ke guru yang lebih tinggi gitu ya. Dulu kan terkenal, makanya ada Kiai Anu terkenal dengan kitab Anu gitu kan. Jadi ente muter dinya unggul gitu. Nah, tradisi ini kelihatannya mulai surut sejak tahun 70-an 80-an ya. Jadi orang merasa cukup hanya dengan ngaji di lembur gitu. Nah, ini juga harus kita renungkan ya, bukan salah ya, bukan salah, tapi tentu saja tadi bagaimanapun ada satu proses yang membuat orang akan terpacu ketika berjumpa dengan orang atau pelajar di tempat lain. Nah, dulu kembali ke Gus Rojin. Saya pernah bilang ke Gus Rojin, gimana Gus kalau misalkan ada program pertukaran santri? Jadi para santri senior di Tasikmalaya atau di Jawa Barat umumnya itu, misalkan yang sudah siap-siap dimukimkan gitu ya, itu dikasih program internship atau magang misalkan selama ya setengah tahun di Jawa Timur atau di Jawa Tengah Pantura, pondok-pondok yang punya madali yang bagus gitu. Nah, tapi beliaunya keburu ganti ini terus nggak ini lagi. Sebab saya melihat bahwa tadi ya kenapa ada al-mawaiz itu kan? Karena ada para penulis, ada para intelektual gitu ya, yang memang berkarya gitu ya, yang berkarya, para ulama yang terus melakukan kajian keagamaan lalu mempublikasikannya. Nah, tanpa itu tidak akan ada media, tidak akan ada publikasi, tidak akan ada penerbitan gitu. Saya kemarin pengalaman waktu sama Jani bikin itu. Nah tuh, meminta orang nulis saja susahnya setengah mampus ya. Minta orang nulis ya, nulis artikel gitu ya, menceritakan sekadar, kan dulu tuh kita punya ide menulis ajengan kampung gitu ya. Jadi kan banyak kan, ajengan banyak sekali dan itu belum ada tulisannya sama sekali. Jadi saya itu selalu minta misalkan pada teman-teman di Tasik itu, kenapa skripsi itu malah menulis hal-hal yang jauh di sana gitu, bukan ada di sini gitu. Kan kalau orang mengkaji Imam Syafi'i kan sudah ada ribuan buku untuk Imam Syafi'i gitu. Tapi tidak ada orang yang mengkaji misalkan itu besar. Bahkan ajengan lokal, ajengan di kampung gitu yang cuma misalkan mimpin tahlilan atau ngajar budak lah, ngajar Sapinah, Tijan, Sulam. Kan banyak itu dan tidak ada satupun yang menuliskan itu. Jadi orang hanya berhenti pada Mama Kudang, pada kiai besar lah ya, pada Kiai Abah Ruhyan, Ilyas, macam. Tapi yang kecil-kecil itu tidak ada menulis dan orang melupakannya kemudian. Nah bahkan banyak sekali nama-nama kiai besar ya yang juga belum ada kajiannya. Misalkan tahun 2018 saya riset agak serius ya mengenai Miftahlul Huda Manunjaya. Saya cari-cari itu belum ada satupun kajian ya selevel S3 lah yang khusus mengkaji apa itu Miftahlul Huda gitu kan, siapa itu almarhum Uwah Khoir, itu belum ada. Jadi akhirnya orang hanya mengandalkan cenah dia nih, nah katanya ini katanya itu. Jadi buku kajian yang sifatnya serius akademik gitu ya, itu belum ada. Padahal kan beliau ya itu pondok besar, figur yang sangat terkenal. Nah, ini kan kita punya Stainu sekarang ya. Saya membayangkan Stainu itu nanti
masuk S1 itu ya, itu nulisnya jangan yang aneh-aneh. Nulis misalkan pengajak, figur-figur, ajengan di kampungnya masing-masing. Misalkan di Sumelap lah, tah ajengan anak gitu. Dituliskan, terus biografi anak kumaha, terus pengajaran anak kumaha, kitab yang diajarkan anak kumaha, terus gitu. Jadi nanti akan ada kepustakaan mengenai wacana, mengenai pemikiran kiai-kiai lokal Tasikmalaya gitu, dari para mahasiswa. Jadi jangan nanti tidak lagi menggunakan Pak Iip, nggak lagi menggunakan siapa, tapi orang-orang ini gitu sendiri. Nah, tentu ini para dosen juga harus harus mulai memikirkan ini secara. Nah ini ya. Karena memang kembali ke poin yang kedua tadi, bahwa tidak ada organisasi agama tidak Islam ya bisa maju tanpa topangan intelektualitas yang kuat. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau orang mau melakukan perjalanan. Saya lupa itu ada syair Arab itu yang mengatakan apa ya? Nah, itu seperti wadon bla 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 gitu kan. Jadi memang orang itu kalau berjalan itu memang membuat otak ini terbuka. Kalau sekadar ya di sini-sini aja gitu, susah. Nah, untuk misalkan Yayan ini kan jauh dia sampai Ciputat gitu ya. Makanya luar biasa gitu. Coba kalau tidak ke Ciputat itu kan, susah. Belum Chicago gitu ya. Tadi berciputat pada hal itu. Kamu mau ke Chicago gitu. Wah, langsung jadi profesor, penulis kausa. Gitu. Nah itu ya. Jadi poinnya ada dua tadi ingin saya ulang kembali bahwa organisasi keagamaan NU khususnya itu bisa berkembang kalau dia punya topangan dua. Pertama punya topangan atau fondasi ekonomi, kelas menengah, para pengusaha, para agnia yang kuat. Yang kedua topangan intelektual, para ajengan, para kiai, para pemikir, para penulis yang terus berkarya gitu. Nah sinergi dua kelompok ini gitu ya, itu akan menghasilkan gerakan-gerakan yang dulu pernah terjadi pada 30-an. Ya, anggap itu sebuah role model gitu ya. Role model, bayangkan pada masa itu di bawah tekanan kolonialisme segala macam ya, juga di bawah tekanan lokal gitu, kita NU Tasik bisa menghasilkan publikasi yang yang cukup berkesinambungan. 3 tahun itu bukan waktu sebentar, karena itu per bulan. Bayangkan, per bulan kali berapa? Kali 12 kali 3. 4 tahun ya, 4 kali 12. Banyak ya. Sekarang aja kita di era sekarang cuma kuat 4 edisi, itu pun tidak bayar gitu. Jadi berat jadi. Nah, makanya itu, jadi mari kita renungkan ini sebagai sebuah contoh ya. Sebagai contoh dan kita harus sebagai ke depan kita punya strategi, punya visi yang lebih baik. Saya kira itu ya sebagai pengantar Kang Maman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.